Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 15 April tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 49 ayat 1 sampai 6. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, Aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun, hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang, berfirmanlah Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya. Yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33 dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 38. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid-muridnya, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat padanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu
berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah Engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, Engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak Engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah penyangkalan Petrus dan kita. Apa yang bisa kita renungkan dari penyangkalan Petrus ini? Penyangkalan Petrus adalah cermin pengalaman kita ketika kemanusiaan kita sedang menghadapi krisis, dan salah satu cara yang kita pilih adalah menyangkal. Bagaimana dinamika itu bisa dipahami dan dimengerti? Mari kita simak refleksi kita hari ini. Hal pertama adalah ketakutan. Saat itu Yesus adalah musuh nomor 1 di kalangan orang Yahudi. Kaum Farisi, para ahli Taurat dan kaum tua-tua menganggap Yesus sebagai penghujat Allah dengan mengaku dirinya sebagai anak Allah dan raja. Aura kemarahan yang berujung pada keberingasan dan kekerasan tercipta saat itu. Bila kerumunan yang sedang emosional
dan mendukung penyiksaan Yesus tersebut bertanya kepada kita, "Apakah kamu kenal orang itu?" Sangat wajar bila kita takut karena tidak mau terseret ke dalam masalah dan ikut disiksa. Itu yang dialami Petrus dan kita. Saudara terkasih, adalah wajar jika kita menyangkal dan mengatakan, "Saya tidak kenal." Ketakutan kita mengalahkan semua persahabatan dan hubungan baik dengan yang terhukum. Pada saat kita takut dan mengalami krisis, akan sangat mungkin kita dengan mudah menyangkal Yesus, bahkan mengkhianatinya, sebagaimana yang dilakukan Yudas Iskariot. Maka Yesus pun sangat sering mengingatkan kita dengan kata-katanya, "Jangan takut." Ketakutan akan menghantar kita kepada penyangkalan dan berakhir pada pengkhianatan. Hal kedua adalah kelemahan. Penyangkalan Petrus juga menunjukkan kelemahan manusia terhadap keduniawian. Kesetiaan manusia bisa mudah goyah bila banyak cobaan. Kita bisa mudah jatuh dalam dosa hanya untuk kesenangan sesaat. Semua yang serba mudah dan instan, kita kejar dan mengorbankan kesetiaan yang berat dan lambat. Bagaimana bila sahabat kita ditandingkan dengan keduniawian? Kalau kita lemah, kesetiaan kepada sahabat akan kalah dengan kebutuhan daging, kebutuhan duniawi. Tapi mengapa Yesus membiarkan Petrus mengalami penyangkalan? Petrus adalah batu karang dan pemimpin gereja pertama. Jadi menurut saya, mungkin Yesus membiarkan Petrus mengalami perjuangan dan kesedihan bila menyangkal. Mengalami ujian dan cobaan, serta tantangan dalam menghadapi pilihan kesetiaan dan situasi krisis. Siapakah atau apakah yang akan dipilihnya? Dengan mengalami peristiwa penyangkalan yang disesali Petrus sampai dia menangis, Petrus menjadi lebih kuat. Dia sudah melewati satu ujian. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sudah mengalami ujian dan menjadi pemimpin yang teruji. Dia bisa menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana dalam pembuatan keputusan bagi lebih banyak orang. Saudara-saudariku terkasih, kalau kita cermati berapa kali Petrus jatuh dalam dosa dan dia tidak segan-segan untuk datang kepada Yesus, mengakuinya dan bertobat. Kerendahan hati untuk mengakui kelemahan, kekurangan dan keberdosaannya adalah salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Petrus, lewat pengalaman penyangkalannya, telah dibentuk oleh Yesus untuk menjadi pemimpin sebagaimana dia mau, yakni pemimpin yang melayani. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.